Udah nampak semua kan? Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Anda semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, hendaklah salah seorang di antara kita untuk memimpin doa ya. Mohon kepada kedua kelas untuk memimpin doanya. Aulia masih ada? Aulia hadir? Tidak hadir, Pak Aulia. Tolong hari ini untuk memimpin doanya ya. Baik, Pak. Mari teman-teman kita sebelum belajar berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zid ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa semua kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan pembelajaran pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya Bapak akan memeriksakan absen dulu ya. Aulia Rahman hadir? Tidak hadir, Pak. Tidak datang, Pak. Datang. Kuswoyo hadir. Munazir. Berapa orang yang izin hari ini ya? 2 orang, Pak. Dua Sakit orang. 1 orang. Sakit 1 orang ya? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak semua, apakah Ananda semua sudah siap memulai pelajaran pada hari ini? Apakah kalian sehat semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ananda semua ada yang tahu bagaimana materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya pada pertemuan yang telah lalu? Tentang salbiyah ya, Pak. Ya, tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkinkah alam semesta ini terjadi dengan sendirinya? Tidak, Pak. Tidak, mustahil terjadi dengan sendirinya. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode pembelajaran, metode diskusi kelompok, dan tanya jawab dan penugasan. Kemudian ini ada KD dan indikator. Kemudian tujuan pembelajaran, kalian semua nanti dapat menjelaskan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian semua nanti dapat menjelaskan tentang pengertian sifat mustahil Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah dalam diskusi kelompok dengan baik. Kemudian nanti yang terakhir, melalui teknik ATM, siswa dapat menghafalkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah beserta dalil dan dengan benar, beserta dalilnya dengan benar. Berikutnya, apa itu sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala? Kalian tahu apa itu sifat yang mustahil bagi Allah? Pada pertemuan yang telah lalu kita juga telah membicarakan, telah menjelaskan tentang sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian mustahil di sini adalah sesuai dengan teori hukum akal. Makna mustahil sesuatu yang tidak diterima oleh akal adanya. Tidak masuk akal. Jadi ada 20 sifat yang nanti akan kita uraikan satu persatu beberapa menit ke depan. Berikutnya, ini nampak ini. Layar ini nampak pada kalian semua.
Sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala ada 20 sifat yang dibahagi kepada 4 sesuai dengan sifat wajibnya yang 20. Jadi sifat wajib 20, lawannya yaitu sifat mustahil juga 20 sifat. Pada nafsiyah adamon, sifat mustahil daripada yang pertama yaitu adamon. Adamon artinya tidak ada. Tidak ada pada Tuhan, tidak ada Tuhan itu mustahil, tidak diterima oleh akal. Kenapa? Karena sudah nyata terjadinya alam ini. Sudah nyata diciptakan alam ini oleh Tuhan. Karena mustahil alam ini terjadi dengan sendirinya. Kemudian hudutun. Hudus artinya baharu. Mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi baharu. Kemudian fana. Fana artinya hilang. Kemudian mumasalatu lil hawadithi. Sama dengan baharu. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha mulia, mustahil sama dengan zatnya baharu atau zatnya makhluk. Kemudian selanjutnya ihtiyaju li ghairihi, berhajat kepada selainnya. Mustahil zat Allah yang maha suci itu berhajat kepada yang lain. Tidak diterima oleh akal kalau zat Tuhan yang maha suci itu membutuhkan kepada zat yang lain, baik dalam menciptakan sesuatu atau dalam membuat sesuatu. Kemudian ta'addud. Yang kelima itu adalah, yang keenam adalah ta'addud. Ta'addud artinya berbilang-bilang. Berbilang-bilang pada zat Allah Subhanahu wa taala juga mustahil. Berikut ajzun. Ajzun artinya lemah. Kemudian karahatun, terpaksa. Terpaksa pada Tuhan atau pada zat Allah itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal adanya. Berikut jahlun. Jahlun, apa itu jahlun? Apa itu jahlun? Jahlun artinya bodoh. Bodoh pada zat Allah juga mustahil atau tidak diterima oleh akal yang sehat ini. Kemudian mautun, mati. Mati pada Tuhan juga tidak masuk akal. Berikutnya summun artinya tuli, umyun artinya buta, dan bukmun artinya bisu. Jadi semua ini yang telah kita sebutkan ini adalah sifat-sifat Allah yang mustahil pada Allah. Makna mustahil tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sifat ma'nawiyah. Jadi mustahil daripada sifat ma'nawiyah ada ajizan, mukrahan, jahilan, mayitan, asammu, a'ma, dan abkam. Yang 7 ini adalah saling laziman dengan yang 7 yang di belakang. Artinya ini menyangkut dengan dalil-dalilnya sama dengan yang 7 pada sifat ma'ani. Jadi sifat Tuhan, sifat Allah itu terbagi 4, mulai dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Antara ma'ani dan ma'nawiyah dari segi dalil dan maknanya ini adalah boleh dikatakan ini sama. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita melihat gambar ini. Kalian lihat ini. Gambar apa yang dapat kalian lihat ini? Gambar langit, Pak, gambar bumi, planet. Apalagi langit, bumi, dan planet. Mungkinkah alam semesta ini terjadi dengan sendirinya? Tidak, Pak. Tidak mungkin. Tidak diterima oleh akal ini jika alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Artinya tidak masuk akal. Mana dalil aklinya? Mana dalil naklinya? Dalil nakli daripada sifat mustahil ini boleh juga diakses pada link ini. Kemudian ini ada sifat qudrah. Dalil daripada sifat
mustahil ajzun. Ajzun artinya lemah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir, Al-Baqarah ayat 20. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 20 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekuasaannya sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dengan dalil inilah menolak segala sesuatu atau orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu lemah. Buktinya ada referensi terkuat dalam Islam ini, yaitu Al-Quranul Karim, yang menyebutkan, Allah sendiri menyebutkan bahwa dianya itu kuasa. Kemudian dalil akli. Coba kalian perhatikan kursi cantik ini. Siapakah yang mampu membuatnya? Kursi yang indah, yang elok ini, siapakah yang mampu membuatnya? Tentu jawabannya adalah seorang teknisi, seorang tukang, seorang tukang kayu yang mampu membuat kursi ini. Jadi kalau kursi ini, meja ini ada yang membuatnya, begitu juga alam semesta ini. Mustahil kursi ini, meja ini terjadi dengan sendirinya. Jadi oleh akal kita dapat menerima, dapat diterima oleh akal bahwa meja ini, kursi ini dijadikan atau dibuat oleh seorang tukang atau seorang teknisi ya. Berikutnya, begitu juga dengan alam semesta ini. Allah menjadikan bumi, menjadikan langit. Nah, jika Tuhan lemah, sungguh tidak akan tercipta gunung ini. Jika Tuhan kita itu lemah, ajzun, sungguh alam ini, bumi ini, dan segala sesuatu yang ada pada antara kedua-duanya ini tidak akan pernah terjadi adanya. Baiklah anak-anakku sekalian. Kemudian yang terakhir, dalil nakli daripada sifat mustahil Allah, yaitu sifat abkamun. Kajian surat An-Nisa ayat 164. Di akhir ayat tersebut Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi arti abkamun yang bisu. Sementara Allah menyebut sendiri dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi dalilnya sangat jelas, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara dengan Nabiullah Musa alaihissalam secara langsung. Jadi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana Anda semua? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mana dalil aklinya? Dalil akli daripada sifat abkam, sifat bisu, yang bisu pada Allah. Jika Tuhan bersifat bisu, itu kekurangan. Jika Tuhan ini bersifat bisu, itu kekurangan pada Tuhan. Kekurangan pada martabat ketuhanan. Kekurangan pada martabat ketuhanan itu adalah mustahil. Tidak layak menjadi Tuhan jika dia itu kekurangan. Tidak layak disebut Tuhan jika zat itu adalah zat yang serba kekurangan. Bagaimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Alhamdulillah, kita anggap ini semua sudah paham menyangkut dengan sifat-sifat yang mustahil pada Allah, yaitu ada 20 sifat lawan daripada sifat yang wajib. Selanjutnya, sekarang kita membagikan LKPD ya. Dan sekarang kita bagikan tugas dikerjakan. Ini ada 2 tugas. Kelompok 1 dan ini adalah tugas lembar kerja yang dikerjakan. Ya, Pak. Yang dikerjakan pada hari ini ada 3 soal. Setiap 3 soal ini, soal pertama skornya 20, soal kedua kita skor 30, soal ketiga skornya 20. Kumpulkan, memeriksa tugas-tugas kalian dan akan diberikan nilainya. Dan
Ayo sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Apa manfaat dari pembelajaran? Silakan hari ini mengambil kesimpulan. Sifat mustahil yang juga terbagi 4, ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani dan ma'nawiyah. Yang keempat, sebagai seorang muslim, kita harus hafal dan mengenal sifat-sifat mustahil Allah. Ya, begitulah tentang sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Kalian boleh cari di bahannya di internet sekalian kan. Dan juga menjadi kita semua. Barangkali inilah ya pada pertemuan ini yang dapat disampaikan, dan pada akhirnya sama-sama kita membaca kalimat alhamdulillah. Sekarang kita sama-sama membaca kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai di sana perjumpaan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.